Mami, kamu tahu nggak kalau musim ketiga dari Squid Game sudah keluar? Ibu tidak tahu, sayang. Coba kamu cari sendiri. Belum keluar ternyata. Aku cuma menemukan fotonya. Boneka Squid Game keren sekali. Aku tidak sabar menontonnya. Aku suka banget kalau orang-orang menungguku dengan penuh antusias. Pasti cuma imajinasiku saja. Apa sebaiknya aku matikan saja supaya lebih yakin? Hah? Mama barusan apa yang terjadi? Selena, apa yang kamu pecahkan? Selena, ayo pelan-pelan ke sini. Selena. Oh, aku mengerti. Kalian senang saat seseorang punya masalah keseimbangan. Benar begitu? Oh, kita sebaiknya lanjut bermain. Setuju? Tidak, kita tidak mau bermain. Hei, aku tidak bertanya padamu. Oh, Apa maksudmu kamu tidak bertanya? Kamu tadi tanya apa kita harus lanjut bermain? Mama, sebaiknya jangan buat dia marah. Dia akan dapatkan apa yang dia mau. Dan apa yang dia mau? Dia mau bermain. Gadis kecil itu benar. Aku datang untuk bermain dengan kalian dan kalian harus mau. Siapa nama kalian? Namaku Irena. Dan aku Selena. Asal kamu tahu, ada kamera di seluruh bagian rumah kami dan sekarang kamu sedang live di channel bahasa Inggris Selena Sun Show kami. Jadi aku sarankan jangan mengancam kami karena ada terlalu banyak saksi di mana-mana. Selena, sayang, apa yang dia lakukan dengan matanya? Dia sedang mempelajari kamera-kamera kita. Aku paham, tapi bagaimana dia bisa melakukan hal aneh itu dengan matanya? Mama, kenapa? Itu mudah. Lihat kiri dengan satu mata, kanan dengan mata lain. Seperti ini, lihat aku. Sayang, bagaimana kamu melakukannya? Berhasil tidak? Hei, aku suka sekali ketika kalian menulis pesan padaku. Jadi aku ingin mengenal kalian. Kalau kamu tidak mau aku mencarimu, tulislah pesan padaku. Katakan, "Hai boneka Squid, aku pikir kamu gila." Like dan subscribe sekarang. Waktunya hampir habis. Baiklah, tadi kita sampai di mana? Kemana lantainya? Aku tahu. Apakah ini trik dari editor kita? Ya, ini efek spesial. Tapi, kenapa kalian tidak memeriksanya sendiri saja? Kamu saja yang lompat. Periksa apakah ini nyata. Jangan sok pintar. Kamu yang akan menyeberanginya. Kamu punya 1 menit untuk menyeberangi jembatan ini. Waktunya dimulai sekarang. Aku bingung. 1 menit menyeberang bersama atau sendiri-sendiri? Cepat Mama, waktunya sudah dimulai. Mama, hati-hati. Jembatannya mulai retak. Kupikir aku harus memperbaikinya lagi. Baiklah, kami berhasil melewati ujianmu, boneka. Sekarang giliranmu. Apa? Tapi ujian apa? Kamu punya 10 detik untuk menyapa semua subscriber kami. Salam untuk Samantha dan Naomi. Hai. Untuk Ali, Jorge, Anita. Hai. Untuk Ana, Paloma, dan Valeska. Boleh kamu lulus. Hei, teman-teman. Jika kalian belum menerima salam di video, tulis nama kalian di kolom komentar sekarang. Kalian tak bisa menyingkirkanku begitu saja. Aku masih ingin terus bermain. Tenanglah dulu. Teman-teman jangan lupa like dan kasih tahu yang lain kalau boneka Squid Doll ada bersama kita. Dan tulis juga di kolom komentar kalau kalian mau main sama dia. Sudah cukup, berhenti bicara ke kamera. Aku mau main bergerak saat lampu hijau. Baiklah, ayo kita main. Ayo ikut aku sayang. Selen, aku punya ide tapi aku butuh HP. Baiklah, akan aku ambil. Luar biasa.
Kita akan bermain bergerak saat lampu hijau. Kita akan bermain bergerak saat lampu hijau. Kamu sedang mencoba untuk curang, ya? Mereka kira aku bodoh dan tak sadar. Katakan padaku, apa yang sedang kalian rencanakan sekarang? Lihat hasil perbuatan kalian. Apa yang harus aku katakan pada orang tua kami? Jangan bilang dia punya saudara perempuan. Sepertinya iya. Kamu seharusnya tidak memakai sinar laser pada kami. Benar, kalau kamu menembak mama, apa kamu mau aku jadi yatim piatu? Maaf, aku belum minum obat hari ini. Jangan menangis. Bawa adikmu dan antar dia ke rumah sakit sekarang juga. Itu saja untuk hari ini, teman-teman. Jadilah anak baik dan jangan pernah melampiaskan amarah kalian seperti dia. Serta jagalah orang-orang yang kalian cintai. Kalau mau video seperti ini lagi, like ya. Ya ampun, hari yang benar-benar gila. Iya, luar biasa. Ayo segera ceritakan ke Sasha. Sasha, kamu tidak akan percaya aku dan ibu lihat. Boneka dari permainan Squid Game sedang mengantarkan pizza sekarang. Dia bekerja sebagai kurir. Sulit dipercaya kan? Kamu serius? Iya, kamu percaya sekarang dia buka usaha. Aku akan cari di Google. Tidak mungkin. Aku sudah menemukannya. Namanya pizza squid dan harganya terjangkau. Aku akan cek berapa banyak uang yang kita punya. Lihat, di sini ada $25. Oh, kurasa cukup untuk 3 pizza. Sudah aku pesan. Cepat sekali. Mama, kamu harus buka pintunya. Oh, baiklah. Maaf, tapi kamu belum kasih aku semua uangnya. Masih kurang $10. Apa maksudmu uangnya kurang? Tadi sudah kami hitung. Sasha, kamu salah hitung ya? Tidak, tadi sudah betul $25. Iya, tapi kalau kamu baca lebih bawah, tertulis pajak dan ongkos kirim belum termasuk harga. Tapi ini penipuan banget ya. Lihat, kita sudah kehabisan uang tunai. Kamu terima kartu kredit? Tidak, kami tidak terima kartu. Baiklah, kalau begitu bawa pizzanya, kembalikan uangnya, dan pergi dari sini. Maaf, kami tidak bisa mengembalikan uang setelah pembelian. Tapi aku mau pizza. Boneka Squid Game, meskipun kamu sudah ganti pekerjaan, apa kamu masih suka bermain? Bermain? Kalau kamu menang permainannya, kamu bisa bawa pulang pizza dan uangnya. Tapi kalau kalah, kamu kasih kami diskon. Setuju? Setuju, tapi kita main dengan caraku. Ya, tentu saja supaya kamu bisa memberi kita tantangan yang mustahil. Oke, jadi 2 permainanku dan 2 permainan kalian. Setuju? Setuju. Dalam permainan pertama, kalian harus memadamkan semua lilin dengan udara dari botol saat ditekan. Oh, permainan itu sangat cocok untukku. Selesai. Giliranmu? Kamu tahu kami tidak sekuat kamu kan? Sekarang ayo main tantangan lain. Kamu harus menjatuhkan semua bola di tangga dan setidaknya 1 bola harus masuk ke dalam gelas.
Aku berhasil memasukkan 2 bola sekaligus. Kecil bagus. Oke, tantangan selanjutnya adalah permainan memori. Oh tidak, permainan ini bukan untukku. Kamu tahu aku sering lupa. Dan aku khawatir menabrak dinding itu. Ya, kalau begitu kamu ikut saja, Selena. Serahkan padaku. Tidak masalah kalau kamu menambahkan beberapa kotak lagi. Baiklah. Tidak mungkin. Itulah yang terjadi kalau mencoba curang. Itu benar. Kita lihat bagaimana nasibmu. Ayo Selena, hafalkan semua kotaknya baik-baik. Tenang, aku sudah ratusan kali melakukan ini. Tidak, 1, 2, 3. Begitu saja, kamu berhasil, Selena. Baiklah, tantangan berikutnya dari kami. Siap? Aku selalu siap. Tantangan berikutnya milikku. Aku segera kembali, tunggu di sini. Permainannya sederhana, kalian harus meniup semua bola putih dan hanya menyisakan bola oranye. Baiklah, siapa yang main duluan? aku ingin mencoba. Baik, tapi hati-hati ya. Kerja bagus, Sasha. Ah iya, itu sama sekali tidak mudah, tapi aku berhasil melakukannya. Hore, kamu melakukannya dengan sangat baik, Sasha. Sekarang giliranmu. Dan jika dia juga berhasil, maka itu akan menjadi seri. Jangan khawatir, sayang. Aku merasa dia tak akan sanggup menghadapi tantangan ini. Subtitek. Aku terlalu kuat. Iya. Aku akui kalian bermain dengan hebat. Semua pizza untuk kalian. Lihat, dia meninggalkan semua pizzanya. Iya, ayo. Halo, jangan diam saja. Kalau kamu tidak mau bicara, jangan telepon aku. Kalau kamu akan diam lagi, aku akan... Tidak bisa dimatikan? Teman-teman, menurut kalian bagaimana? Apakah itu boneka dari permainan Squid Game atau seseorang sedang mengerjaiku? Hari ini aku butuh dukungan kalian. Langganan kalian sangat penting bagiku. Karena dengan begitu aku tahu aku tidak sendirian. Tulis di kolom komentar apa yang harus aku lakukan. Kalau itu bonekanya, kenapa dia meneleponku? Bagaimana jika dia ingin bermain denganku? Aku takut permainannya. Teleponnya berdering lagi. Itu Igor dari channel Igor Superstar. Halo. Selena, kamu tidak akan percaya, tapi boneka Squid Game barusan meneleponku. Dia bilang dia ingin bermain denganku. Bermain? Iya, tapi kamu ingat nggak jenis permainan favoritnya? Jangan sampai salah. Kalau salah, dia bakal menembakmu dengan sinar lasernya. Bagaimana denganmu, Igor? Dia juga meneleponku, tapi aku nggak mau menjawabnya. Kalau kamu gimana? Kamu harus menjawabnya. Kalau enggak, dia akan datang mencari. Apa? Igor, aku sudah cek rumah dan dia tidak ada. Selena, kamu di sana? Jangan lari dari boneka itu dan jangan bersembunyi. Jika kamu melakukannya, dia akan menghancurkan rumahmu dan membawamu ke dunianya.
Igor, aku takut. Selena, jangan takut. Kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita harus bermain. Beranikan diri dan ajak dia bicara sekarang. Ya, mudah bagimu untuk mengatakannya. Aku ingin pergi. Aku rasa aku akan kabur. Selena, kamu pasti bisa dan semoga beruntung. Aku harus menelepon Mama, jadi kita bisa mengalahkannya. Mama, cepat pulang ya. Boneka Squid Game ingin bermain dan aku tidak bisa sendiri. Selena, aku sudah dekat. Aku akan segera sampai. Cepatlah. Selena, aku sudah sampai. Sekarang waktunya bermain. Setelah itu kamu akan meninggalkan kami? Jika kalian memenangkan tantangannya, maka iya. Jika kami kalah tantangan, Kalian akan hilang selamanya. Jadi kita tidak punya pilihan lain. Ayo main. jenis tantangannya seperti apa? Silakan mendekat ke meja. Kemana kursinya? Aku tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Kalian harus mengambil setiap pasang pensil dari meja, melemparkannya ke udara, dan menangkapnya. Siapa yang menjatuhkan pensil ke meja akan dieliminasi, namun pemain lain bisa menyelamatkan mereka. Ini pensilku, itu pensilmu. Aku punya 10 dan kamu 2. Waktunya sudah berjalan. Ayo mulai, ayo. Ya! Sekarang 4. Selena, Kamu berhasil, kerja bagus, sayang. Tantangan berikutnya adalah kalian harus membangun sebuah menara di atas penggaris dengan menggunakan karet penghapus. Kalian tidak boleh memegang penggaris dengan tangan dan hanya punya waktu 60 detik. Yang tidak berhasil. Berhasil, Selena. Kamu punya 60 detik untuk meletakkan semua bonekamu di atas rak. Apakah kamu bisa melakukannya? Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru, lakukan perlahan, tapi jangan terlalu lambat karena waktumu hanya 1 menit. Hanya 1 menit. Jangan terlalu cepat. Aduh, Selena. Apa? Secepat itu? Tunggu, kenapa Selena tak bisa melakukannya? Tapi apa yang sedang aku lakukan? Oh, tidak mungkin. Di sini, tapi cepat atau lambat akan jatuh. Berapa lama lagi waktu yang aku punya? Sepertinya aku takkan berhasil karena waktuku sedikit. Aduh, sudah hampir habis. Tolong, jangan jatuh. Waktu selesai. Selena, syukurlah. Aku sangat khawatir. Sangat sulit menaruh boneka-boneka itu di rak. Kalian berhasil sampai ke babak final. Hore!
harus kita lakukan? Setiap pemain harus memantulkan bola di atas meja dan menangkapnya dengan gelas. Baiklah, setuju. Tapi kamu belum bilang bagaimana kita bisa menyelamatkan yang lain. Ini babak final, kalian tak bisa selamatkan pemain lain. Maksudmu tidak bisa? Aku tidak mau menghilang. Aku juga tidak mau menghilang. Baik Selena, jangan khawatir, kita bisa. Kamu punya berapa gelas? 5. Aku punya berapa? Aku punya 6 gelas. Cepat. Kita hanya punya 1 menit kan? Ayo. Ternyata lebih sulit dari yang aku pikirkan. Mama, kamu pasti bisa. Boneka, kamu lihat itu? Apa tadi cuma imajinasi kita saja? Apa maksudmu? Kamu baik-baik saja. Aku tidak mengerti. Kurasa aku akan berbaring. Kepalaku terasa berat. Mama, apa maksudmu? Bagaimana kita bisa membayangkan itu setelah semua tantangan boneka itu hilang? Igor, kami menyingkirkan boneka itu dan berhasil melewati tantangan. Kurasa boneka itu kini ada di rumahku. Teman-teman, kunjungi channel Igor Superstar dan lakukan dengan cepat. Igor sangat membutuhkan dukungan kita sekarang. Berita terbaru, pusat perbelanjaan Sunshine hangus terbakar. Petugas pemadam tidak berhasil menyelamatkan gedung tepat waktu. Untungnya tidak ada korban jiwa. Ada beberapa teori yang beredar, tetapi tersangka utama adalah seorang gadis yang berkeliaran di sekitar tempat itu. Syukurlah tidak ada korban jiwa. Tersangka adalah Amber Lumen. Saksi mata mengaku melihatnya membakar lokasi itu. Siapa saja di sana mohon hubungi kami. Tapi dunia ini sangat berbahaya. Bagaimana bisa hidup begini? Apa? Aneh sekali, padahal aku baru saja membuang airnya. Mengerikan sekali. Ada apa dengan kepalaku? Aku pasti terlalu lelah. Aku benar-benar tidak mengerti. Airnya seharusnya kotor tapi justru bersih. Aku tidak berhalusinasi. Iya, aku buang airnya pertama kali dan itu kotor. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Apa? Oh, apa yang terjadi? Aduh, apakah rumah ini berhantu? Kok bisa terjadi? Bagaimana airnya kembali ke wadah? Aduh, tidak teman-teman, aku sedang bermimpi. Tolong tinggalkan komentar kalian ya, supaya aku bisa tahu apakah aku sedang tidur atau tidak. Teleponnya. Dengar teman-teman, semakin banyak komentar kalian, semakin aku sadar ini nyata, bukan mimpi. Dan dari mana datangnya api itu? Kita punya kompor listrik, apa itu? Apa yang mereka mau dariku? Teman-teman, apa yang harus aku lakukan? Apa? Bagus, apinya menyebar. Aku harus memadamkannya. Apa? Aku jadi gila, barusan ada api di sana. Teman-teman kirimkan komentar kalian. Apa? Ada sesuatu di Pet Hub? Apa? Apa yang terjadi? Oh. Syukurlah itu tidak macet. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini hantu atau mimpi? Teman-teman, jika kalian melihat hal yang sama, tolong like ya. Sekarang aku butuh saran harus bagaimana. Terima kasih banyak. Aku rasa aku sudah punya ide.
Apakah dia akan baik-baik saja? Kita telah membunuh seorang manusia. Wait, mungkin dia hanya tidak sadarkan diri. Ayolah, Lusak. Berhenti. Apa itu tadi? Semprotkan dengan baik. Aku rasa kita harus menyingkirkan mayatnya. Maaf sayang, aku hanya ingin kita keluar rumah dan bisa makan sesuatu. Aku sangat lapar. Siapa kalian dan apa yang kalian inginkan dariku? Hantu. Kumohon maaf, kami hanya ingin sedikit makanan. Tidak ada yang mengajarkanmu sopan santun. Dengarkan, kami bukan monster. Kami hanya butuh bantuan. Aku tahu kamu Ember yang dicari karena membakar pusat perbelanjaan. Aku dijebak. Iya, tentu saja. Di semua berita ada gambar kamu yang memulai kebakaran. Iya, itu kecelakaan tapi Wade telah memadamkannya. Wartawannya bilang pusat perbelanjaan itu habis jadi abu. Sayangnya iya, tapi bukan salahku. Memang aneh. Kamu bisa cerita nanti, tapi aku akan kasih mereka makan dulu. Dan bangunkan si genangan air. Bangun, itu bukan hantu. Kalau begitu Spectre. Wait, itu sama saja. Dia hidup dan sehat. Lihat dia. Terima kasih atas makanannya. Sama-sama. Ayo makanlah dan ceritakan padaku semua yang terjadi. Aku percaya padamu, Ember, tapi aku hampir mati ketakutan saat aku masuk ke rumah. Kamu tidak tahu rasanya disalahkan atas hal yang tak kamu lakukan. Aku tidak mengerti. Jika apinya sudah dipadamkan tapi gedung masih terbakar, berarti ada orang lain yang membakar? Dan sepertinya orang itu punya alasan untuk menyalahkanmu. Itu sempurna untuk jebakan? Cukup aneh. Coba ingat kenapa kamu di sana? Aku ada janji pertemuan dengan seorang pembeli vas saya. Oh, itu menjelaskan banyak hal. Mungkin mereka ingin menjebakmu. Mereka butuh kamu pergi ke pusat perbelanjaan itu. Tapi, kenapa harus membakar seluruh gedung? Ya, itu memang sangat aneh. Mungkin itu pesaingmu dan mereka ingin menyingkirkanmu. Kamu bilang sudah janjian dengan pembeli vasmu? Aku ragu pusat perbelanjaan adalah tempat yang tepat untuk bertemu dan bertransaksi pembelian. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Siapa yang mungkin menjebak Ember? Pesaing atau seseorang yang ingin menghancurkan gedung itu? Tulis komentar di bawah ya, sementara aku menelepon polisi dan memberikan semua informasi baru ini kepada mereka. Halo polisi. Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan, polisi. Saya menelepon karena saya menjadi saksi kebakaran di pusat perbelanjaan. Tidak. Ember Lumen bukan pelakunya. Ya, saya akui dia memang di sana. Tapi dia dijebak. Saya berkata begitu karena mendengar dua pria berbicara di kamar mandi mal. Salah satu dari mereka berkata Ember akan terjebak jika mereka mengatur pertemuan dengannya sambil berpura-pura jadi grosir vas. Aku tak melihat wajah mereka, tapi mereka membicarakan Ember. Lalu salah satu berlari keluar dan berkata, Ember sudah datang. Dia punya 7 menit untuk menyalakan kembang api. Lalu dia tertawa. Aku 100% yakin merekalah pelakunya. Aku rasa mereka memang percaya padaku. Itu sangat meyakinkan. Terima kasih banyak. Ini jadi semakin menarik. Polisi mendapat info baru soal kebakaran di pusat perbelanjaan. Kini, semua mengarah pada fakta kebakaran disebabkan dua pria misterius, bukan Ember Lumen seperti dugaan awal. Semua pengunjung pusat perbelanjaan akan diperiksa sebagai pencegahan. Ya ampun, pasti Ember ada di kota lagi. Mama. Kalian tak bisa datang tiba-tiba, harus memberitahu dulu. Main, aku tak sengaja. Kita sembunyi di sini saat polisi memeriksa jalan. Aha, dan kalian memeriksa kulkas saya.
Tapi kami sudah minta maafnya kan? Hei, tunggu. Berkat sebuah panggilan anonim, polisi sedang mencari dua pria yang menyebabkan kebakaran di pusat perbelanjaan. Kurasa kalian masih sempat kabur tanpa ketahuan. Apa? Di mana kamu dengar itu? Mereka baru saja mengatakannya di berita. Aku berhasil. Mereka percaya padaku. Aku tahu hanya kamu yang bisa meyakinkan polisi. Wait, aku rindu rumah. Aku hanya ingin damai dan tenang. Ayo kita pergi. Itu benar, sudah waktunya untuk pulang. Terima kasih atas bantuannya. Aku tidak tahu apa jadinya tanpa kalian. Sama-sama teman-teman. Jangan sampai muncul di berita lagi ya. Sampai jumpa. Semoga sekarang semuanya berjalan lancar untuk mereka. Mereka benar-benar menggemaskan. Aku tidak mengerti kenapa itu tidak berhasil. Aku rasa kita harus menginginkannya dengan lebih kuat lagi. Tapi aku lelah. Oh, Jangan buka pintu, mungkin itu polisi. Mereka menemukanku. Ini akhir semuanya. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Apa itu tadi? Aku tidak tahu. Itu berasal dari kamar mandi. Tidak mungkin. Aduh, itu mereka lagi. Matikan kerannya, aku yang akan buka pintu. Maaf mengganggu. Apakah menurutmu kami bisa tinggal sedikit lebih lama? Kami menghabiskan banyak energi dan tidak punya cukup tenaga untuk pulang ke rumah. Kenapa kalian minta maaf? Silakan masuk. Kita harus melakukan sesuatu. Aku takut Ember akan mendapatkan kembali seluruh kekuatannya dan akhirnya membakar rumah ini. Wade juga tidak begitu polos. Dia bisa saja merusak pipa-pipa itu. Apa yang harus kita lakukan? Membangunkan mereka sama bahayanya dengan tidak melakukannya. Ada energi besar yang bisa menghancurkan apapun. Pikirkan baik-baik. Berikut berita dua pria yang menyebabkan kebakaran di pusat perbelanjaan. Karena tidak berhasil menghubungi sumber anonim yang memberikan informasi ini, para detektif percaya bahwa orang ini ingin menghambat penyelidikan dengan memberikan petunjuk yang salah kepada pihak berwenang. Polisi masih terus berupaya untuk menemukan keberadaan informan tersebut. Apakah mungkin Amber Lumen dan Wade Ripple bersembunyi bersama orang ini? Ya, sepertinya kita dalam masalah lagi. Teman-teman, kita kembali di jalan buntu dan bingung harus berbuat apa. Apakah kita membangunkan mereka atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar, teman-teman. Mungkin kalian punya ide cara mengirim mereka kembali ke dunia mereka agar rumah kita tidak dibakar atau dibanjiri? Ayo, cepat komentari. Sepertinya polisi sudah sangat dekat. Ah yes, Lena, aku punya ide. Kita perlu membuat medan energi yang dapat menyerap energi internal Amber dan Wade. Begitu ya? Tentu. Kenapa kita tidak terpikirkan sebelumnya? Untuk itu kita perlu mengaktifkan semua sumber air dan api. Terima kasih banyak. Luar biasa. Itu tadi kurir pengantar makanan. Aku lupa kalau aku sudah pesan makanan. Kapan terakhir kamu lihat Sasha? Sekitar seminggu yang lalu. Tapi apa itu dari sana? Apa? Tolong katakan itu bukan penagih utang. Itu boneka dari permainan Squid Game. Apa itu taman hiburan baru? Atau itu sungguhan? Apa?
Bukankah itu patung dari kota? Kenapa kita tidak mendekat dan melihatnya? Ke benda itu? Apakah boneka itu hidup? Cepat, ayo kita keluar dari sini sekarang. Serius? Kenapa? Itu cuma patung tak berdaya. Lari! Oh tidak. Kita sudah lolos. Sekarang apa yang harus dilakukan? Saya punya ide. Bagaimana kalau kita pergi dan tanya soal Sasha? Kamu pikir hilangnya Sasha ada hubungannya dengan dia? Tidak, tapi mereka sama-sama gila. Aku hampir lupa kalau kamu polisi. Hei, itu hanya ide. Aku akan meneleponmu jika ada kabar, oke? Baik. Sasha! Baiklah bunda, aku rasa dia tidak ada di sekitar sini. Itu kepala siren. Ada apa? Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah dia sudah pergi. Apa maksudmu dia pergi? Kalau begitu, aku juga akan mencarinya sendiri. Itulah yang buruk. Aku sebenarnya tidak ingin kamu datang. Halo, si kecil jelek. Aku saudara kembar boneka di Squid Game yang ingin menghancurkan kota. Aku berharap bisa meyakinkannya untuk tidak melakukannya. Apakah kamu melihatnya di sekitar sini? Tidak, tapi aku melihat patung yang mirip denganmu. Mungkin kamu bisa berpura-pura jadi saudarinya. Mungkin ada seorang gadis yang sering ikut campur dalam urusannya. Ya, itu Sasha. Kira-kira kemana dia pergi? Aku penasaran bagaimana kabar kepala siren. Semoga dia baik-baik saja dan sudah menemukan bonekanya. Teman-teman, jika tahu apa yang terjadi, tolong beritahu aku. Dan juga, kalau kalian ingin aku menyapa kalian, tulis nama kalian, umur kalian, dan dari negara mana kalian berasal. Di kolom komentar ya, aku janji di video berikutnya aku akan menyapa kalian. Dan ya, Bu, aku memang sering muncul di video-video Selena, tapi juga di video-video Sasha, tapi aku tidak pernah dibayar. Ya, aku ingat waktu kami masih kecil, Mama pergi dan tidak kembali, dan kami juga tidak pernah melihat Papa. Kakakku selalu punya nafsu makan yang besar, jadi aku harus berusaha keras untuk mencari makanan. Patungnya kembali. Aku harus ikut dengannya. Jika benar, aku harus mendekat. Kepala siren, apakah kamu baik-baik saja? Oh, Ya, cari patungnya juga. tapi siapa dia? Aku adiknya dan hanya aku yang bisa menenangkannya. Oh kakak, jangan. Mereka tidak bersalah hanya karena kamu lapar. Mereka juga punya keluarga, anak, dan orang tua. Keluarga? Kamu tahu aku tidak percaya itu kan? Tidak, apa yang kamu lakukan kepala siren kembali. Dia akan menembakmu. Diam Irina, kita sedang dalam lomba menatap dan aku akan menang. Tidak mungkin, ini benar-benar keterlaluan. Dia baik, dia membantuku menemukanmu. Jangan sakiti dirimu lagi, aku di sini untuk membantumu. Aku bawa beberapa permen, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Kamu benar, maaf, tapi kamu tahu bagaimana aku saat lapar. Aduh, iya, lucu sekali, imut banget, aku suka, aku senang sekali. Tapi tolong kembalikan Sasha padaku. Mana aku tahu, orang berpakaian aneh itu lebih gila dari aku. Sudah kubilang. Tapi kamu menangkapnya? Mereka melihatnya? Tidak, dia melarikan diri. Aku bahkan tidak sempat mengancamnya. Oh, itu Sasha, dia meneleponku. Halo? Mama, ini Sasha. Mama pasti tidak akan percaya kejadian hari ini. Mama percaya, sayang, karena Mama bersama temanmu, si raksasa, di depan Mama. Apa kamu dalam bahaya? Lari! Tidak, aku tidak akan lari. Kami baik-baik saja. Boneka itu hanya sedikit lapar. Sasha, kenapa kamu tidak bilang mau bawa kami kemana?
Baiklah, hari ini di taman akan ada uji ketahanan olahraga. Selain itu, aku dengar yang akan menguji adalah Miss Delight. Aku hanya ingin memastikan dia sudah berubah dan tak merencanakan hal buruk, Sasha. Sasha, bagaimana kalau kita pulang saja? Kita selalu saja mendapat masalah setiap kali kamu mencari petualangan. Aku tak cari petualangan, hanya ingin musuh tetap dekat. Iya, tapi aku alergi kalau dikejar, diculik, atau dikirim lewat portal dimensi. Shatnaf, kamu harus lulus ujian. Jadi aku tak bisa membiarkanmu sendiri. Ya, tentu saja. Jadikan aku alasan saja terus. Selamat pagi, kalian juga memutuskan untuk ikut ujian? Ya, Miss Delight, apakah kita akan lari? Itu benar, kamu jaga jarak ya. Aduh! Hei! Jangan dekati aku. Bluey, hei, sudah cukup. Ada apa dengan Bluey? Hei Fleabag, kendalikan dirimu. Jangan sentuh apapun di sini atau di sana. Sekarang giliranku yang bekerja. Fury, aku kan melakukannya lebih baik sekarang. Menjauh, sudah kubilang. Baik, ayo kita mulai ujiannya. Hei, pertama kita perlu pemanasan. Anak-anak, ayo kita peregangan. Aku tidak akan bisa mengikuti ujian ini. Bagaimana kalau aku terluka? Hei, Fleabag, ada apa? Hei, aku nggak ngerti apa-apa. Ada apa sih? Mungkin ada sesuatu yang terjadi lagi sama emosinya Bluey. Catnap, kamu tahu cara teleportasi ke emosinya dia? Coba lagi dan lihat hasilnya. Aku tahu. Kamu cuma mau aku buat masuk kemana saja, kan? Bluey bukan orang asing. Ayo, jangan mengeluh. Kenapa tidak ada yang pernah menanyakan keinginanku? Anak-anak, ngomong, tulis nama kalian, asal kalian dari mana, dan berapa umur kalian. Aku akan menyapa di video berikutnya. Aku akan pergi ke pusat emosional. Akan berlanjut di kanal SS Show Espanyol. Selena, jangan bilang ke mama. Itu cuma donat coklat saja. Jangan. Sasha? Selena, tolong jangan laporkan aku, jangan, dan kembalikan katanya. Kata apa? Apa maksudmu dengan jangan melaporkanmu? Sasha, bangun. Sasha, apakah kamu menjawab lalu pingsan? Hei, apa maksudmu aku pingsan? Apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa bicara? Bukankah aku tidur? Kamu sudah gila ya? Aku meneleponmu, itu yang terjadi. Selena, aku merasa ada orang di rumah, tapi aku tadi tidur dan tidak menjawab. Kamu lihat hal aneh di video itu? Ada musik aneh diputar, kamu dengar? Iya, aku juga mau bilang begitu. Temanku masih mencari Sprunky, belum ketemu, tapi pasti ada di sekitar sini. Sprunky? Apa itu? Hei kalian tahu apa itu? Tunggu, siapa kamu? Sasha, siapa di sana? Aku Grey. Kamu yang menjawab teleponnya? Tidak. Katakan yang sebenarnya. Siapa yang ada di rumah ini sangat aneh. Jangan main-main denganku. Teman-teman komentar di bawah jika tahu siapa Sprunky. Tenang, itu tadi Pinky. Dia juga ada di sini. Di mana? Aku tidak tahu. Pinky! Di mana dia? Aneh sekali, dia tadi di sini 1 menit yang lalu. Oh ya, ngomong-ngomong, kami ada 3. Kalian dari mana? Bagaimana bisa sampai sini? Kami berasal dari planet lain. Kami bersiap tidur saat diserang.
White mengevakuasi kami bertiga ke sini meski aku belum melihatnya. Dia pasti ada di suatu tempat. Siapa yang menyerang kalian? Itu monster kurus bermata 3 bergerak seperti robot. Kurus dan bermata 3. Kedengarannya seperti kepala siren tapi dari planet lain. Hei teman-teman, menurut kalian bagaimana? Teman-teman, dan jangan lupa juga untuk komentar nama kalian, asal kalian dari mana, dan juga umur kalian, supaya aku bisa menyapa kalian. Jangan lupa subscribe channel ini agar tahu lebih banyak cerita baru. Kita harus menemukan White dan Pinky segera. Ayo kita cari mereka. Teman-teman, aku khawatir dengan Sasha. Tolong beritahu kalau semuanya baik dan bagaimana kondisinya. Apa itu? Begitulah tampaknya ketika kami diserang. Kita harus keluar dari sini. Kemana? Keluar dari rumah? Tidak, aku tidak harus mencari Pinky dan White. Kepala siren, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Itu dia? Itu dia, lari! Tenang saja, dia temanku. Tidak lari! Grey, kamu di mana? Aku di bawah sini. Ikuti aku. Kamu sedang menelepon siapa? Temanku, kepala siren. Tapi dia tidak menjawab. Apa benar itu dia? Tidak mungkin. Keluarga Sprunky yang mengangkat teleponmu. Aku sedang bersama salah satu dari mereka. Mereka berusaha kabur dari sesuatu lalu tiba-tiba sampai di sini. Dan makhluk yang mengejar mereka itu ternyata adalah kepala siren. Kamu percaya nggak? Bahkan dia sempat memukulku. Aku bingung harus apa sekarang. Selena, aku juga nggak tahu. Bagaimana kita menghentikan mereka? Bahkan teman kita sendiri bisa saja jahat. Kepala siren? Cek juga apakah dia dihipnotis. Kamu tahu lokasi catnap? Ya, dia ada di sini bersamaku. Coba saja. Catnap, bangun dan teleportasi ke otak kepala siren. Sekarang juga, dia bertingkah aneh. Periksa apakah dia sedang dihipnotis. Aduh, malas banget. Ini masalah serius? Oke, aku akan pergi. Ya, mereka memang begitu, meskipun mereka memang bertingkah seperti orang bodoh. Tapi bisakah kamu bisa menghipnotis mereka kembali? Sasha, aku rasa kepala siren sudah bangun. Ayo kita kembali. Benarkah? Kamu tidak bercanda kan? Apakah dia baik-baik saja? Di mana Pinky dan White? Hei, lalu kamu siapa? Jangan khawatir, kita pasti menemukannya. Sekarang kita tunggu dulu. Kepala siren, kamu tidak tahu semua yang sudah kamu lakukan hari ini. Apa? Aku tidak tahu. Apakah itu tungtung sahur? Dia dan balerina cappuccino?
berhenti dan turunkan tongkatmu. Jangan intimidasi gadis itu. Tapi bagaimana bisa? Aku yakin dia tadi di belakang kita. Mungkin dia kembali mengejar balerina. Papa, berhenti. Ayo ke sini. Tunggu, ke sini. Dia sudah pergi. Pasti, dia kembali untuk mencari balerina. Kita harus membantunya. Ayo. Siapa yang butuh bantuan? Selena, ini aku. Kenapa kamu takut? Ada sesuatu yang sangat-sangat buruk terjadi? Iya. Aduh, tepat dengan waktuku nonton sinetron. Cepat ceritakan. Tung Tung Sahur sedang mengejar balerina Capuchina dan saat dia terjatuh, dia mendekat dan mengambil tongkatnya. Kami berusaha menghentikannya, tapi dia malah mengejar lalu menghilang. Ya, dan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku rasa dia kembali mengejar balerina itu. Balerina yang mana? Balerina Capuchina. Namanya terdengar seperti dibuat-buat. Tapi itu benar. Ya, anak-anak, aku percaya. Mari ambil balerina Capuchina kalian. Di sana. Baiklah, lalu di mana dia? Aku tidak tahu, tadi dia di sini. Baiklah, Tung Tung Sahur menculik balerina Capuchina itu untuk dinikahi. Dia ingin memukulnya dengan tongkat. Baiklah, kalau dia ingin memukulnya, maka kita harus bertindak. Mari biar aku cari di sini. Di mana aku melihatnya? Ah, ini dia. Kamu telepon siapa? Kepala Siren? Orang itu tidak berguna? Lebih baik ke departemen anomali. Apa benar ada yang seperti itu? Kalau balerina Capuchina dan Tung Tung Sahur ada, pasti ada juga departemen seperti itu. Setidaknya itu yang kupikirkan. Ah, halo departemen anomali. Saya harus membuat laporan kepada kalian. Tolong datanglah segera. Ya, saya akan kirimkan koordinatnya. Itu saja. Sampai jumpa. Mengirim. Selesai? Lihat. Spijuniro Golubiro bekerja di Departemen Anomali. Masuk akal, hanya anomali bisa temukan anomali lain. Perwira Spainero Golubiro, Kapten tingkat 3. Ah, Perwira Golubiro, kami memanggil Anda karena membutuhkan Anda. Saya sudah tahu semuanya. Cuacanya sangat indah hari ini. Tidak ada ancaman, saya doakan yang terbaik untuk kalian semua. Hei, mau kemana? Kasusnya belum selesai. Kasus apa? Soalnya Tung Tung Sahur menyerang balerina Capuchina lalu mereka berdua menghilang. Saya mengerti, kasus ini unik. Tung Tung Sahur sangat licik dan sulit ditangkap. Tapi dengan jaringan deduksi saya yang luas dan teknologi terbaru seperti komunikasi seluler dan pesan, saya pasti akan menemukannya. Karena hukum tetap hukum, tanah air tetap tanah air. Bisa kami tunjukkan lokasinya? Baik, tunjukkan aku ke sana. Di sana, aha. Aku mengerti. Jadi apakah kamu melihat sesuatu yang penting? Ada jejak atau tanda yang mengarah ke suatu tempat? Jejak? Oh iya, Nyonya. Saya melihat jejak yang mengarah tepat ke sana. Hebat, ayo kita ikuti. Itu mungkin jejak kaki balerina. Lalu Golubiro pergi kemana? Ah, tidak masalah. Kamu mau memukulku? Jangan berlebihan, kamu salah paham. Diam, anak-anak, jangan berisik, nanti kita ketahuan. Aku tidak menyakitkan. Aku tak akan menyakitimu. Aku hanya mengulurkan tangan.
Kalau tidak, gadis itu, kamu pasti sudah menghancurkan cangkirku menjadi kepingan kecil, kan? Berkat aku, cangkir balerina Cappuccina itu tetap utuh. Maaf, aku janji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Lihat, dia sedang meminta maaf. Teman-teman, apakah kalian akan memaafkannya jika kalian jadi balerina? Tulis di kolom komentar. Bukankah ini bukan pertama kalinya kamu kehilangan kendali? Kalian harus sepakat, aku tahu sayang. Anak-anak bertengkar itu biasa, tapi berbeda jika orang dewasa yang melakukannya. Makhluk kecil itu juga punya perasaan. Mama, apakah Mama seorang psikolog? Tolong bantu mereka berdamai. Oh, coba lihat apa yang kita punya di sini. Mereka pasangan dewasa, namun salah satunya kekanak-kanakan. Sahur terjebak di masa kecil dan mengira balerina itu adalah mainannya. Dia tidak ingin ada yang bermain dengannya, jadi dia sangat cemburu. Baiklah, akan kulakukan. Aku akan mencoba bicara dengan mereka. Maaf, sebentar. Aku mendengar percakapan kalian. Dan bolehkah aku membantu kalian? Siapa kamu? Ngomong, Kak Ngomong. Akan lebih sopan jika memanggil Anda. Apa Anda tidak diajari sopan santun? Jangan ajari aku, sudah terlambat. Ayolah, tidak pernah terlambat untuk belajar. Kamu bilang aku ini bodoh atau mungkin aku memang tidak bisa dilatih. Apa dia salah? Bahkan Pinocchio pergi ke sekolah dan sangat sopan. Lagi pula... Cukup, aku tidak tahan lagi. Oh tidak, aku harus membantu Mama. Apa kamu mengancamku? Tidak ada yang boleh memukul siapapun. Penari itu manusia dan harus dihormati keputusannya. Jika kamu terus bersikap manja seperti itu, tidak akan ada yang menyukaimu. Mama, kamu baik-baik saja? Iya, sayang, aku baik, tapi balerina sepertinya tidak. Sekarang. Jangan khawatir, mereka masih hidup dan akan segera bangun. Aku akan membawa mereka pergi, mereka takkan muncul lagi di sini. Jadi santailah. Di mana dia selama ini? Dan di mana kamu selama ini? Aku sedang mempelajari jejak-jejaknya. Ternyata ada banyak di sini. Tidak terduga, tapi jangan membuatnya rumit. Jadi kamu akan membawa mereka sekarang? Dan Tungtung Sahur tidak akan menyakiti penari itu lagi. Ya. Maksudmu ya, bukankah seharusnya tidak? Ya, semuanya akan baik-baik saja. Dia agak aneh. Anak-anak, kalian tidak perlu khawatir. Mereka pasti akan menyelesaikannya. Bagaimana kalau kita mulai mengirimkan salam kepada para pengikut kita? Hei, kalau kalian belum menerima salam, cukup tinggalkan komentar dengan nama, negara asal, dan usia kalian. Akan ada daftar nama di akhir. Salam untuk Kevin, 7 tahun. Halo untuk Diana, 3 tahun. Salam, halo. Untuk Valentina dari Venezuela dan salam untuk Roxana. Halo. Apa kabarmu? Salam untuk Matteo berusia 8 tahun. Halo, apa kabar? Untuk Natalia, Ana, dan Sofia, salam. Salam untuk Luis Angel dari Kolombia. Halo. Salam untuk Rodrigo dan Jimena. Halo teman-teman. Sanchez Huga. Halo. Sampai jumpa di video berikutnya.